Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Pantauan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tepatnya di Simpang 3 Banjaran, menetapkan sistem one way dan Polri beri imbauan tertib berlalu lintas. Personal Operasi Damai Kartens 2025 terus berupaya membangun hubungan yang kokoh dan harmonis dengan masyarakat Papua melalui serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan warga. Dalam rangka memastikan kelancaran serta keamanan arus mudik Lebaran tahun 1446 Hijriah, Kapolresta Jayapura Kota melakukan peninjauan langsung ke pos terpadu Ops Ketupat Kartens 2025 Kapolresta Jayapura Kota. Pemirsa, Kepolisian Resor Jember berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Jember. 3 karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU diamankan karena terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi didampingi Wakapolres Kompol Ferry Darmawan mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa kasus ini terungkap pada Senin 10 Maret 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di SPBU Rowo Tamtu, Kecamatan Rambi Puji. Berikut informasi selengkapnya. Hari ini kami dari Polres Jember akan menyampaikan rilis informasi hasil ungkap kasus kejahatan terhadap penyalahgunaan BBM yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Kegiatan penegakan hukum yang kami lakukan ini pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 yang lalu pada pukul 21.30 di salah satu SPBU yang berlokasi di Rowo Tamtu, Rambi Puji. Adapun yang kami sita atau kami amankan adalah sebanyak 19 jirigen dengan jumlah BBM jenis solar sebanyak 457 liter. Adapun pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan adalah dengan mengambil atau membeli BBM jenis subsidi atau jenis solar untuk dijual kembali ke tingkat pengecer, dan kegiatan ini dilakukan oleh pekerja atau pegawai dari SPBU itu sendiri. Jadi bukan dilakukan oleh pihak luar, tetapi dilakukan oleh pegawai dari SPBU tersebut. Ada 3 orang yang kami amankan, yang 2 orang sebagai operator dan 1 orang bertugas sebagai pengawas. Kegiatan membeli solar dari SPBU dan dijual ke tingkat pengecer ini sudah dilakukan sejak tahun 2023 dan mendapatkan keuntungan dari setiap liternya kurang lebih sebesar Rp1.000. Jadi mengambil atau membeli BBM dari SPBU seharga Rp6.800 dan dijual lagi ke tingkat pengecer seharga Rp7.800. Adapun modus yang dilakukan adalah dengan menggunakan barcode My Pertamina milik masyarakat yang tertinggal di SPBU tersebut. Seharusnya para pegawai ini tidak boleh melakukan aktivitas yang demikian. Jadi tidak boleh membeli BBM jenis solar ini untuk kepentingan pribadi dan diperjualbelikan kembali. Selanjutnya, dari peristiwa tersebut kami menerapkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas
sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1E KUHP Junto Pasal 56 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Dari kejahatan yang dilakukan, kami juga menyita 8 buah barcode My Pertamina yang digunakan oleh para pelaku untuk melancarkan. Pemirsa, Polres Bangli berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi atau Tipikor yang melibatkan mantan Kaur Keuangan Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Tersangka berinisial NWB berusia 34 tahun yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Undisan. Tersangka berinisial NWB diduga melakukan penggelapan dana anggaran pendapatan dan belanja desa selama 1 tahun sejak tahun 2021 hingga 2022 untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp620.782.835. Wakapolres Bangli Kompol M. Akbar Putra Samosir didampingi Kasat Reskrim Polres Bangli AKP I Gusti Ngurah Jaya Winangun serta Kasih Humas Polres Bangli AKP Wayan Sarta menyatakan bahwa tersangka diduga melakukan 5 tindakan penggelapan selama menjabat sebagai KUR Desa Undisan. Tindakan tersebut mencakup penarikan dana APB desa dari rekening BPD Bali untuk kepentingan pribadi, serta pemindahan dana penyertaan modal BUMDes Sabta Winangun kepada rekening pribadi tersangka dengan tidak menyetorkan hasil pungutan pajak kegiatan desa undisan kepada kas negara atau daerah. Kemudian tidak menyetorkan hasil potongan BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Melakukan penarikan dana APB desa di rekening BPR Bank Daerah Bangli atau Perseroda yang melebihi dari jumlah pembayaran kegiatan. Kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan audit dari Inspektorat Kabupaten Bangli berjumlah lebih dari 620 juta rupiah. Anggaran yang dikelola pada tahun 2021 dan 2022 di pemerintah desa Undisan mencapai angka 4,2 miliar rupiah. Tersangka NWB disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18, Pasal 3 Jungto Pasal 18, dan Pasal 8 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Selama penyidikan, Polres Bangli telah memeriksa 47 saksi serta mengumpulkan 88 barang bukti yang mayoritas merupakan dokumen transaksi dengan bank terkait. Tersangka mengakui perbuatannya dengan alasan kebutuhan ekonomi. Polres Bangli menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap praktik-praktik korupsi di pemerintahan desa, serta memastikan agar pengelolaan anggaran desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dari Humas Polres Bangli melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jajaran Polres Kolaka berhasil mengungkap dugaan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Mekongga Indah, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka. Keberhasilan ini merupakan respon cepat dan tindak lanjut dari petunjuk Kapolres Kolaka yang menginstruksikan tim khusus untuk segera menangani kasus yang meresahkan masyarakat tersebut. Tim Elang Anti Bandit Polres Kolaka yang dipimpin oleh Aibda Rudi Suhendra bekerjasama dengan personel Polsek Kota di bawah koordinasi Reskrim Polsek Kota, Aibda Asdin, bergerak cepat melaksanakan serangkaian penyelidikan. Berkat kerja keras dan kejelian tim gabungan, pelaku yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut berhasil diidentifikasi dan diamankan. Dari keterangan awal yang diperoleh petugas, terduga pelaku mengakui perbuatannya melakukan pencurian di lokasi tersebut. Pengakuan ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain
dalam aksi kriminal ini. Polres Kolaka berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengungkapan kasus pencurian ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Kolaka dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat, diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan menekan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Kolaka. Polres Kolaka akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan responsivitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Polres Kolaka, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Subang melakukan press release terkait pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Subang AKBP Arik Indra Sentanu pada Minggu 30 Maret 2025 di Aula Patria Tama, Polres Subang. Peristiwa ini bermula dari perang antar kelompok yang terjadi pada 28 Maret 2025 di Desa Pusaka Jaya. Dalam keributan tersebut, seorang pelaku menggunakan senjata tajam jenis celurit untuk melukai korban berinisial ES yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Polres Subang mengamankan tersangka berinisial AZ yang sejumlah barang bukti termasuk celurit sepanjang 150 cm. Tindak pidana ini disangkakan pasal 351 ayat 3 KUHP. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang, karena memang kejadian seperti ini tidak sekali dua kali. Kami memastikan Polres Subang untuk tidak akan pernah berhenti melakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum terkait dengan segala bentuk tindakan kekerasan. Salah satunya adalah perang sarung. Dan seluruh masyarakat, terutama orang tua, jaga anaknya supaya tidak masuk atau terjerumus dalam kegiatan kriminal seperti ini. Pemirsa, seorang perempuan muda inisial RP berusia 21 tahun diamankan petugas Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Nyomplok, Sukabumi pada Rabu 2 April 2025. Ia nekat menyelundupkan narkotika jenis sabu dan obat-obatan terlarang dengan cara menyembunyikannya di area intim. Pengungkapan kasus ini bermula saat petugas menggeledah RP dan pengunjung lainnya di blok pengunjungan wanita. Kepala Lapas Budi Hardiono mengatakan narkotika dan obat-obatan terlarang itu ditemukan pada bagian area intim wanita tersebut. Pakai kondom. Yang ngasih tahu cara begini siapa? Ayahnya. Itu hubungan bahasa sama dia apa? Saudara, Pak. Saudara? Oke. Tadi Ibu Amel ya yang meriksa? Oke. Yang meriksa Mbak siapa tadi? Ibu ini. Ibu apa namanya? Petugas ya? Oke, ya udah. Pakai kondom. Yang ngasih tahu cara begini siapa? Ayahnya. Itu hubungan bahasa sama dia apa? Saudara, Pak. Saudara? Oke. Tadi Ibu Amel ya yang meriksa? Oke. Yang meriksa Mbak siapa tadi? Ibu ini. Ibu apa namanya? Petugas ya? Oke, ya udah.
Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.